Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya, silakan dipimpin doa. Sebelumnya saya mau absen dulu yang tidak masuk siapa? Kenapa Aurel? Sakit? Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sehat kan siap menerima materi pelajaran hari ini ya? Materi hari ini melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang ketenagakerjaan. Ini materi tiga ya. Ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Masih ingat apa materi sebelumnya? Pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Nah, ini kenapa masih berhubungan? Karena materi ketenagakerjaan ini adalah salah satu masalah yang mempengaruhi tentang kesenjangan ekonomi. Nah, kenapa materi ketenagakerjaan sangat penting dipelajari? Yang ada siswa mempersiapkan diri sendiri untuk mempersiapkan antisipasi kerja yang akan dimulai. Nah, jadi kalian nanti dalam mencari pekerjaan itu sudah siap karena sudah tahu gambaran tentang ketenagakerjaan. Jadi kita sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan membutuhkan sejumlah uang, dan untuk memperoleh uang tersebut ya harus bekerja. Itu ada pantun ya, batang cerutu jangan dibuang, letakkan saja di atas papan. Sekolah itu tempat berjuang agar siap di masa depan. Jadi setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan. Sukses bahagia ya. Amin. Ya, sebelumnya kita tonton dulu tentang video ketenagakerjaan. Silakan disimak video ini ya. Waalaikumsalam. Siapa? Oh iya, coba Milo silakan. Saya akan menerangkan pengertian tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bekerja, baik menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Dan untuk tenaga kerja
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Lalu tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis tenaga kerja, membedakan angkatan kerja dan angkatan kerja, lalu mendeskripsikan konsep tenaga kerjaan, menganalisis masalah tenaga kerjaan dan memberikan solusi mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Nah, materi ini bisa kalian lihat di paket kelas 11, lalu di situs Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja ya, dan BPS atau Badan Pusat Statistik. Lalu kita lanjut ke pembelajaran teknik student facilitator and explaining atau siswa belajar mempresentasikan ide dengan pendapat. Dan kita melihat ada pertanyaan romantik, kalian boleh menjawab ini secara langsung, kalian tulis di post-it ya. Lalu kalian tempelkan di papan tulis. Silakan mengutarakan pendapat dari tentang ketenaga kerjaan. Boleh menulis. Itu ada seorang dokter sama penyakit. Terserah wes bebas kalian menjawab nomor berapa. Pertanyaan itu kalian jawab. Sampai ya. Kedua, menjahit tenaga kerja terlatih. Terus yang kedua, jenis-jenisnya tadi antara dua itu ya terlatih sama terdidik, dan terlatih dan terdidik. Yang ketiga, apakah peserta didik adalah tenaga kerja? Bukan, ya, tapi masuk angkatan kerja. Yang terakhir, berapa usia minimal tenaga kerja? 15 tahun ke atas atau 15 sampai 44 tahun. Ya. Selanjutnya, materi yang diterangkan di video tadi sudah jelas ya. Jadi yang pertama tentang konsep ketenaga kerjaan itu ada ketenaga kerjaan menurut undang-undang, lalu tenaga kerja, terus macam-macam tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Lalu masalahnya yang ada di Indonesia itu ada 10 permasalahan. Di situ perintahnya yang beraktivitas satu itu mengerjakan secara mandiri, yaitu amati lingkungan sekitar kalian, cari tahu pekerjaan apa yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang sekitar kalian. Istilah tolong sesuai dengan pengamatan. Jadi kalian ini ya melihat lingkungan kalian kan sudah hafal dengan lingkungan kalian. Paling enggak dari saudara,
ayah, ibu, terus apa namanya, kakek, nenek, om, mama, tante, dan seterusnya. Terus tetangga kanan kiri depan belakang. Selanjutnya yang lembar aktivitas 2 itu dikerjakan secara berkelompok. Berarti ini sebelum menginjak ke lembar aktivitas 2 kita belum kelompok dulu ya. Ya, membagi kelompoknya dengan itu ya, spin pakai arisan itu. Silakan dibentuk kelompoknya. Kalau sudah ketemu nanti ini apa namanya, kita gabung kelompok. Yang kelompok 3 sama 4 mendiskusikan masalah angkatan kerja di Indonesia. Kelompok 5 dan 6 mendiskusikan berbagai masalah tenaga kerja kaitannya terhadap kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan stabilitas politik. Langkah-langkahnya dari tugas diskusi ini kalian membuat PPT, lalu setiap kelompok menyampaikan konsep terkait dengan materi ketenagakerjaan, lalu menggali informasi terkait materi melalui buku dan referensi dan yang relevan. Silakan dikerjakan, nanti dipresentasikan, ada sesi tanya jawab juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok satu Yes, yes. akan menampilkan kepada kalian semua yaitu tentang konsep tenaga kerja dan ketenaga kerjaan. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Alam, saya 24. Saya Muhammad Zaki Alam Syah, saya di 26. Saya Jadi ini adalah konsep tenaga kerja. Tenaga kerja akar dari angkatan kerja ke pandangan kerja. Kalau misalkan angkatan kerja itu berangkat lagi ke golongan yang bekerja, golongan yang menganggur, golongan pencari kerja. Kemudian angkatan kerja akan ke golongan yang sekolah dan golongan yang mengurus rumah tangga. Itu saya jelaskan pengertian dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi diri sendiri ataupun masyarakat secara umum. Aturan tersebut juga mengatur tentang kerja asing dan kerja di Indonesia. Konsep tenaga kerja, angkatan kerja. Yang pertama, definisi angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, penduduk yang bekerja adalah orang yang bekerja di bidang apapun dengan mendapatkan gaji bayaran. Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang bekerja tetapi sementara tidak bekerja atau tidak aktif bekerja, misalnya karena sakit atau cuti. Yang ketiga, pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dan terakhir, pencari kerja umumnya. Sama seperti pengangguran, pencari kerja dapat diartikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja, tetapi dia berusaha mendapatkan atau mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berikutnya pengertian ketenaga kerjaan. Tenaga kerjaan merujuk pada semua aspek yang terkait dengan tenaga kerja dalam suatu perekonomian atau organisasi. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, kebijakan ketenaga kerjaan, kondisi kerja, hingga masalah pengangguran dan perlindungan tenaga kerja. Antara lain, hubungan pekerjaan membahas dinamika dan hubungan kerja, usaha dan pemerintah dalam konteks pasar kerja. Berikutnya konsep ketenaga kerjaan. Data kerja, tenaga kerja diklasifikasikan menjadi tiga. Satu, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik. Yang B, tenaga kerja dari kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan. Beberapa analisis model ini bahkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja. Hubungan terhadap sektor industri yang memiliki potensi pertumbuhan, bahkan kebijakan fiskal yang mendorong inovasi dan perkembangan bisnis. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan jumlah lapangan kerja.
supaya meningkatkan kualitas kerja, supaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melibatkan rangkaian langkah dan kebijakan untuk meningkatkan keterampilan, lawan, dan produktivitas pekerja. Beberapa strategi yang umumnya dapat melibatkan pertama pendidikan dan pelatihan bersama, dua industri pendidikan, tiga pengembangan keterampilan, empat inovasi teknologi, lima kebijakan penghargaan dan pengakuan, enam hubungan kesejahteraan karyawan, tujuh konsultasi dan keterlibatan karyawan. Ya, silakan melempar pertanyaan. Kemudian presentasi dari teman kami, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya. Berdiri ya. Iya, pertanyaan. Bisa menjawab Jadi mengapa masalah tenaga kerja itu menjadi masalah yang serius? Dari fakta yang kita lihat sekarang banyak warga masyarakat Indonesia yang umumnya sedang merantau, terkadang menganggur, sehingga Indonesia kekurangan tenaga kerja. Sedangkan kita mengimpor tenaga kerja yang handal dan bagus ke luar negeri. Sedangkan kita bisa mengembangkannya di sini menjadi jalan yang dilanjutkan. Jadi saran saya, jika ada pekerja yang sangat handal di dalam bidangnya, tidak usah buru-buru dibawa ke luar negeri, karena pekerja itu sangat berpotensi untuk mengembangkan bangsa ini. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, setelah kalian mempresentasikan, berarti kalian sudah mengerti tentang apa tadi, masalah ketenaga kerjaan, terus konsep ketenaga kerjaan dan lain-lain. Bisa kita simpulkan dari hasil diskusi semuanya tadi ya. Kesimpulannya, kalau menurut undang-undang itu ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah pada masa kerja. Lalu tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kriteria, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Lalu tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja, sedangkan angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja usia minimal 15 tahun ke atas. Ada yang ditanyakan? Sudah
paham semua kan tadi ya. Setelah capek kita SPD dulu ya. Ya seperti apa? Membangkitkan konsentrasi. Ya. Kembali lagi kita kan sudah berkelompok duduknya, silakan kembali. Kita melakukan SPD ini untuk meningkatkan konsentrasi latihan ya. Karena sudah capek kita tingkatkan konsentrasi melalui SPD potong bebek angsa. Ya saya koreksi ini ya. Tadi yang paling bagus, paling cepat, paling akal itu kita koreksi ya. Pembelajaran tadi apakah ada masalah? Aman. Sikap positif apa yang kalian dapatkan dengan mempelajari materi hari ini? Bagaimana kita memikirkan strategi untuk mengurangi pengangguran yang ada. Coba ulangi apa? Coba ulangi. Bagaimana cara kita menemukan strategi untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Oh ya, bagus ya. Oke. Yaitu meminjam ke bank. Ini sudah hadir ya. Berarti selanjutnya nanti ke semester 2. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.